Nomor 3 dulu, mad muttasil. Mad muttasil itu, teman-teman coba sekarang pengen lihat mushafnya dulu. Itu mushafnya namanya mushaf Madinah. Karena mengikuti redaksi cetakan ulama Madinah. Sedangkan mushaf yang Pak Mahfud pegang, Pak Cus itu pegang, itu namanya mushaf Indonesia. Ya, mushaf Indonesia. Pak yang dipegang itu namanya mushaf Indonesia. Karena dicetak berdasarkan mengikuti arahan ulama Indonesia seperti itu. Nah, untuk mengkosor jangan pakai mushaf Madinah, antum bingung pusing nanti. Ya, bingung pusing. Pakai mushafnya mushaf Indonesia. Ana kasih tips. Nomor 3, yang bawa pena, yang bawa pulpen ya. Nomor 3, mad muttasil itu ciri khasnya nih, alis tebal ketemu hamzah. Alis tebal ketemu hamzah. Alis tebal yang nomor 3, alis tebal ketemu hamzah. Kalau Anda bilang alis, tahu ya yang bentuknya gini ya, alis ya. Anda nggak bilang bendera ya, kalau bendera nanti negara mana, warnanya warna apa gitu. Repot. Kalau alis kan udah identik warna hitam. Nah, Anda memudahkannya gitu. Coba buka teman-teman surah Al-Kafirun. Buka Quran surah Al-Kafirun pakai mushaf Indonesia. Kan kalau yang pandang punya itu mushafnya Madinah, tapi sudah dikasih warna, warnanya warna khusus mengkosor. Nah, tapi kalau pakai mushaf itu khawatir lupa, nggak ke bawah, kan pakai mushaf Indonesia. Anak kasih tips mudahnya. Baik, sekarang buka surat Al-Kafirun teman-teman. Coba antum bandingkan Al-Kafirun dengan surah di bawahnya An-Nasr. Al-Kafirun itu Qul ya ayyuhal kafirun. Pak Indi, Pak Mahfud minta tolong Pak Indi coba. Halaman berapa teman-teman? Coba halamannya. Halamannya berapa? 603. Lihat Al-Kafirun surat paling atas. Yang di tengah-tengahnya surat apa? An-Nasr. Yang di bawahnya surat apa? Al-Lahab. Nah, sekarang pertanyaannya, alis yang tebal adanya di surat apa? Dari 3 surat itu. Bandingkan yang alis tebal. Bandingkan. Adanya di mana? An-Nasr. Di depan alis ada hamzah nggak? Ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi 2 harokat. Kan kalau ada alis itu menunjukkan bacaan lebih dari 2 harokat. Jadi alis itu diambil dari tulisan mad. Jadi alis itu teman-teman, alis ini kan, nah ini dari huruf mim ditambah huruf dal yang artinya mad. Mad itu artinya panjang. Nah, mad itu artinya panjang. Panjangnya lebih berapa? Lebih dari 2 harokat. Panjang yang lebih daripada 2 harokat disebut mad. Nah, kalau syatibiyah, lihat di tabel nomor 3 dan tabel nomor 4 di syatibiyah. Durasinya berapa itu? 4 atau 5 harokat. Kenapa? Karena memang jalur syatibiyah mengharuskan membacanya dengan durasi 4 atau 5 harokat. Dan mushaf yang teman-teman pegang hari ini, baik redaksinya Madinah maupun Indonesia, itu dicetak berdasarkan jalur syatibiyah. Makanya dikasih alis, makanya dikasih tanda mad. Kalau pindah jalur, misalkan teman-teman punya rezeki, kemudian nerbitin sendiri, ya namanya mushaf jalur kosor, itu nanti alisnya boleh dibuang. Nanti insya Allah Anda share di grup mushaf jalur al-misbah yang ada takbirnya dan alisnya sudah dibuang. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun itu sudah nggak ada tanda alisnya sama sekali. Full Qul ya ayyuhal kafirun tidak ada tanda alisnya. Kenapa? Karena memang mushaf itu dicetak atau disusun
berdasarkan jalur yang semua alis tipis dikosor. Ya, kalau nanti anak-anak share, ada PDF-nya itu 666 halaman karena satu Quran full. Jadi redaksinya Madinah, sudah dibuang tanda alis tipisnya, dan ada takbir di akhir surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas. Nah sekarang Anda mau tanya, kalau alis tipis di Quran banyak gak? Banyak banget. Nah sekarang kalau dalam satu surat alisnya ada 10, misalnya, dipukul rata. Sedangkan di Quran ada 114, misal ini. 10 kali 114 itu berapa yang dikosor tuh? Berapa banyak yang sudah dipangkas? Berapa banyak yang akhirnya nafas kita pun nggak capek? Ya karena tidak perlu membutuhkan nafas yang panjang karena sudah dikosor. Ini enak sekali tuh, ya. Nah, itu yang Anda ingin ajarkan dan sampaikan ke teman-teman, bahwasanya Ramadan tahun ini cobalah baca Quran pakai jalur qasar. Nah, lihat jalur qasar nomor 4. Adanya di jalur siapa saja? Jalur al-fil, ditulis berapa harokat? 2 harokat. Zar'an 2 harokat di tabel Pak Hendi, tabel ini 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat. Nah 2 harokat itu disebut qasar. Tolong tandain tuh, 2 harokat itu dalam kurung qasar. Jadi qasar ini sebenarnya mengambil istilah dari salat. Sama salat yang berapa yang boleh dikosor? Salat yang 4 kan? Apa boleh maghrib dikosor jadi 1,5 gitu? Ya, jadi salatnya habis ruku langsung salam gitu. Kan nggak boleh. Yang ditetapkan adalah yang jumlahnya 4 rakaat di dalam salat, 4 harokat di dalam Quran. Jadi kalau digambarkan, kalau salat yang 4 rakaat, kalau di Quran yang 4 harokat. Tapi dikasih tambahan, kalau yang di Quran yang alisnya tipis. Pokoknya teman-teman fokus, alis tipis semuanya dikosor. Jadi berapa? 2 harokat. Dan teman-teman kalau nonton video Imam Masjidil Haram, kalau ngimamin, itu sudah jalur kosor mereka. Tapi nggak pernah diumumin memang. Ya. Nggak mungkin diumumin. Nggak mungkin diumumkan. Kita ini yang harus tahu, kita yang harus ngaji. Oke, nah teman-teman, Ramadan tahun ini cobalah ngaji Qur'annya pakai jalur qasar. Pilihannya warna kuning, al-fil boleh, zar'an boleh, al-misbah juga boleh. Tapi niatnya dari awal, kalau sudah jalur al-fil maka warna kuning full yang dipakainya ke bawah. Nah, kalau zar'an berarti full ke bawahnya warna biru yang diikuti. Kalau jalur al-misbah berarti full ngikutin yang warna warna merah atau warna krem nih ya. Taib. Jadi tabel nomor 4 yang 2 harokat dikasih keterangan apa? Qasar, dikasih keterangan kok qasar. Kita praktek yuk biar sama-sama teman-teman ngerti. Kalau Syatibiyah itu kan bacaan imam hari ini. Jadi imam hari ini nggak boleh bacanya gini. Qul ya ayyuhal kafirun, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena imam hari ini tidak pernah menyampaikan dulu ke jamaah. Ya, apa ada imam antum salat di masjid antum nengok ke belakang jamaah, hari ini kita akan baca jalur qasar. Nggak ada. Yang penting dia ngimamin aja kan. Nah, ya kalau dia mereka ngimamin itu namanya jalur Syatibiyah. Kalau anak sudah terbiasa ngumumin dulu. Hari ini jalurnya ya qasar Ibnul Mu'addil dari Zar'an dan seterusnya. Jadi anak umumkan dulu. Ya, insyaallah nanti qasar. Begitu. Baik, lihat surah Al-Kafirun. Semuanya diqasar. Jadi hilang tanda alisnya. Alias dibaca yang tadinya 4 jadi 2 harakat. Qasar itu artinya diringkas. Qasar itu artinya diringkas. Teman-teman kira-kira kalau sholat boleh nggak diringkas? Boleh nggak? Sholat zuhur nih, teman-teman safar pulang kampung, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Pacitan, ada yang ke Jawa Tengah. Boleh nggak kalau nggak diringkas? Boleh. Tapi sayang nggak tuh? Sayang, bonus dari Allah, nggak dipakai, sayang. Sama ini juga sama, jalur yang
istilahnya ngasih kemudahan, keringanan, tapi nggak diambil ya sayang. Kalau Anda mending ambil. Boleh kalau ngimamin capek teman-teman. Kalau yang ayat-ayat panjang itu nafas harus betul-betul dikelola dengan baik. Tapi kalau jalur qasar dia lebih tenang. Ya, ayat sepanjang apapun nggak terlalu capek. Baik, kita latihan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus pada alisnya alis tipis, lihat dia dikosor jadi 2. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum ta'budun. Nah, kalau selama ini imam nggak boleh bacanya gitu, panjangnya harus tetap, dan imam nggak boleh campur. Jangan di ayat ketiga ya, wala, lanya panjang. Habis itu wala antum abiduna ma a'bud, nggak boleh. Karena kalau dia sudah campur berarti dia sudah mencampur adukan jalur periwayatan, dan itu terlarang, nggak boleh. Jadi dalam sekali sholat satu jenis bacaan, gitu ya maksudnya ya. Nah, kemudian teman-teman harus diingat, alis di dalam Al-Quran itu ada 3 model. Alis yang boleh dikosor tadi, alis yang apa? Yang selalu tipis, fisiknya selalu tipis. Itu yang dikosor. Yang kedua, alis tebal, ketemunya hamzah. Itu yang dibaca 4 harokat. Jadi dibacanya berapa? 4 harokat. Ada lagi satu lagi, alis tebal, ketemunya non hamzah, bukan hamzah. Contoh alif lam mim. Lam ada alisnya, ketemunya depannya mim, bukan hamzah. Maka lam dibaca 6, mim dibaca 6. Begitu maksudnya. Ya, contoh Yasin. Ya cuma dikasih fathah berdiri, sin dikasih alis. Berarti yang 6 yang mana? Sinnya. Ya-nya berapa? 2 harokat. Gitu. Oke. Jadi alis itu ada 3 model. Satu alis tipis yang otomatis kalau jalur qasar, baik al-fil, zar'an maupun al-misbah, dia dibaca 2 harokat saja. Ya. Kemudian yang kedua alis tebal, ketemunya hamzah. Ketemunya hamzah. Contoh di idza jaa nas, surah An-Nasr di bawah Al-Kafirun. Maka itu dibaca berapa tadi? 4 harokat. Satu lagi alis tebal. Nah, alis tebal yang bukan ketemu hamzah itu dibacanya 6 harokat, kecuali huruf ain. Nanti spesial, huruf ain ada pembahasan di tabel nomor berikutnya. Itu huruf ain spesial. Jadi huruf ain itu tergantung jalur periwayatan yang menjadi penentunya. Apakah dibaca tetap 6, apakah boleh ternyata jadi 4 harokat, atau ternyata malah boleh dikosor jadi 2 harokat. Padahal alisnya tebal huruf ain itu. Nanti teman-teman kita buka surahnya, nanti surah Maryam ya, dan surah Asy-Syura. Oke. Kemudian berikutnya nomor 5, lihat tabel nomor 5, saktah sebelum huruf hamzah pada huruf sukun. Coba kira-kira teman-teman, huruf sukun depannya hamzah banyak gak? Huruf sukun di depannya setelah huruf sukun itu depannya huruf hamzah banyak gak? Banyak. Ini contohnya aja, Quran, al, insan, syai'in. Nah, ternyata di jalur tertentu itu ada bacaan saktahnya. Jadi di bacaan tertentu, salah satunya bacaan Imam Khalaf, bacaan Imam Khalad ya.
dari qiraat Imam Hamzah itu membacanya pakai saktah. Jadi kalau dia baca kayak gini, surahnya misalkan Al-Ala, Sabbihisma rabbikal a'li alladzi khalaqa fasawwi. Gitu. Dia dibacanya dia pakai saktah dan pakai imalah. Saktah itu artinya berhenti sejenak. Lihat keterangan saktah. Saktah itu artinya berhenti sejenak, nggak boleh nafas. Nanti ada di tabel 20, 21, 22, 23 itu arti dari saktah atau saket. Sekarang Anda cuma pengen memperjelas gini. Ada bacaan Nabi SAW yang kalau huruf sukun ketemu hamzah dia jeda, dia saktah, dan itu nggak boleh disalahin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dia bunyinya begitu, ya. Contoh misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jeda dulu. Nah, di 4 jalur ini tidak ada. Kalau ada luar biasa capek teman-teman. Bayangin saktah kalau di surah Al-Baqarah banyak sekali tuh. Huruf sukun ketemu hamzah banyak sekali tuh. Ya. Contoh misalkan ayat ke-6 Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saktah itu. Kalau ayatnya panjang habis nafas. Kenapa? Karena saktah itu artinya berhenti sejenak, nggak boleh nafas. Artinya menahan nafas kan. Otomatis semakin panjang ayatnya, semakin panjang juga nafas yang harus kita tahan. Alhamdulillah di 4 jalur yang Anda susun untuk tahun ini itu tidak ada saktahnya. Karena kalau ada saktah capek. Teman-teman nanti baca Qur'annya capek. Ya. Tapi kalau ada yang saktah seperti itu, teman-teman jangan kaget. Ya, misalkan nanti insya Allah kedepannya kalau pas sholat di sini, anak kasih contoh, pas ngimamin itu dikasih yang lafaz saktahnya. Misalkan surah kalau ad-duha ada saktah 1. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Seperti itu. Ya, kalau di ad-duha ada 1. Kalau di surah Al-Lail banyak gitu. Surah Al-Lail ayat ke-3. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ayat ke-5. Fa amma man a'ta wattaqa. Banyak sekali itu. Itu satu surat berapa huruf ketemu hamzah itu? Hamzah baik yang fathah, hamzah yang bunyinya i, hamzah yang bunyi a, hamzah yang bunyinya u. Banyak banget itu. Ya. Kayak tadi syai' qadir itu banyak itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir itu banyak kan dalam Al-Qur'an. Maka kalau pakai jalurnya ada saktanya, setiap bunyi innallaha ala kulli syai'in qadir itu harus jeda dulu nafas. Jeda nafasnya dulu. Alias saktah. Nomor 6. Mad ta'zim. Mad ta'zim ini adalah mad mengkhususkan ya, lafaz tauhid, lafaz yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Pokoknya lafaz yang seperti itu. Nah, di 4 jalur ini tidak ada. Ada nanti di jalur khusus, nanti ke depannya insyaallah akan sampaikan ke teman-teman. Itu kalau lafaz tauhid, khusus lafaz tauhid, la-nya itu dibaca 4 harokat. Padahal alisnya tipis. Kan tadi udah kasih kesimpulan, alis tipis dibaca berapa? Dibaca 2 harokat kan? Tapi khusus lafaz la ilaha illa anta, la ilaha illallah dia jadi 4. Karena ta'zim, harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di lafaz tersebut Allah lah yang esa, nggak boleh ada Tuhan yang lain, begitu. Ini penegasan, ya, penegasan dari Nabi SAW
bacaan yang menunjukkan kemuliaan